Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan Nats Epistel untuk hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 yang tertulis dalam Markus 8 ayat 27 sampai 30. Demikian bunyinya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Pada tahun 1978, sebuah buku karangan daripada seorang astropisakawan Yahudi, Michael Hahart, yang berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, diterbitkan. Dan menurut buku tersebut, di antara 100 nama yang namanya tercantum dalam buku tersebut, Yesus atau Nabi Isa merupakan tokoh nomor 3 yang paling berpengaruh di dunia, di bawah daripada tokoh nomor 1, yaitu Nabi Muhammad, dan tokoh nomor 2, Isaac Newton. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, pasti mungkin di antara kita merasa keberatan dengan pernyataan atau isi daripada buku tersebut. Mengapa? Karena Kristus yang kita imani, yang kita percaya sebagai anak Allah, yang diutus ke tengah-tengah dunia untuk menjadi juru selamat dunia, hanya ditempatkan pada urutan nomor 3 sebagai tokoh yang paling berpengaruh di tengah-tengah dunia. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, perlukah kita merasa keberatan dengan penilaian atau pengenalan orang lain yang berbeda dengan penilaian kita tentang Yesus Kristus? Saudara-saudara, ketika buku The Da Vinci Code, sebuah novel diterbitkan tahun 2003, ada banyak orang yang keberatan atau bahkan mungkin menjadi terganggu imannya karena isi daripada buku tersebut. Mengapa harus terganggu? Karena isi daripada novel atau cerita rekaan tersebut menuliskan sebuah kisah rekaan tentang Yesus yang sama sekali bertentangan dengan isi daripada Alkitab, isi daripada kebenaran iman kita sebagai orang Kristen. Tapi perlukah kita harus merasa terganggu dengan penilaian-penilaian yang berbeda yang disampaikan oleh dunia ini tentang Yesus Kristus, tentang Tuhan kita, atau tentang Juru Selamat kita? Saudara-saudara, nats khotbah yang berjudul Pengakuan Petrus ini, yang diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayat 30, merupakan sebuah pesan yang sangat berharga untuk kita renungkan atau untuk dicermati oleh orang Kristen yang ada di seluruh dunia. Pertama-tama, nats khotbah ini menunjukkan kepada kita bahwa pengenalan dunia, pengenalan manusia terhadap Yesus tidak akan pernah sama. Pengenalan saya dan pengenalan orang lain tentang Yesus pasti akan selalu berbeda. Oleh karena itu, dalam dialog daripada Yesus dengan murid-muridnya, Yesus mengajukan 2 pertanyaan. Pertama-tama, Yesus bertanya, siapakah Yesus menurut orang banyak? Dan kalau kita lihat, jawaban atau pengenalan daripada orang banyak tentang Yesus itu adalah berbeda. Ada orang yang mengatakan Yesus itu adalah reinkarnasi daripada Yohanes Pembaptis yang baru saja dihukum mati oleh Herodes. Kemudian ada yang mengatakan
Yesus adalah Elia. Hal itu didasarkan kepada isi daripada Maliaki 4 ayat 5 yang mengatakan bahwa suatu saat Nabi Elia akan kembali ke tengah-tengah dunia, dan mereka menganggap penggenapan daripada Maliaki 4 ayat 5 itulah Yesus. Karena itu mereka mengatakan Yesus adalah Elia yang sudah kembali. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Nabi. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah petunjuk atau indikasi bahwa di kalangan orang yang tidak percaya, pengenalan Yesus itu pasti akan berbeda dengan pengenalan orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Dan kalau kita lihat jawaban-jawaban tersebut, sebenarnya Yesus mendapat tempat atau pengakuan yang cukup terhormat dalam pemahaman atau dalam pengenalan orang banyak, orang yang belum percaya kepada Kristus. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, selama mereka tidak percaya kepada Yesus, pengenalan mereka hanya akan berhenti sampai di sana saja. Kemudian pertanyaan Yesus yang kedua, siapakah Yesus? Menurut pengakuan orang percaya, menurut pengakuan para pengikut Kristus, jawaban daripada Petrus dalam nas khotbah ini adalah mewakili jawaban daripada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Bagi orang percaya, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu, anak Allah yang turun ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Artinya, satu hal yang mau dikatakan kepada kita melalui nas khotbah ini pertama-tama, pengenalan orang lain tentang Yesus pasti akan berbeda dengan pengenalan daripada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus tentang siapakah Yesus itu sendiri. Karena itu, kita tidak perlu keberatan, kita tidak perlu merasa terganggu dengan apapun pernyataan yang disampaikan oleh orang lain tentang siapakah Mesias kita itu. Kalau kita lihat dalam khotbah ini, ketika Yesus mendengar jawaban daripada para murid-murid, siapakah Yesus itu menurut orang banyak, Yesus sama sekali tidak keberatan, Yesus sama sekali tidak menentang itu. Tapi bahkan dalam ayat 30, Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan pada waktu itu siapakah Yesus sebenarnya. Mengapa Yesus melarang murid-murid? Karena Yesus belum menyelesaikan tugasnya sebagai seorang Mesias, sebagai seorang juru selamat di tengah-tengah dunia. Nanti pada saatnya, ketika Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, ketika Yesus sudah menyelesaikan panggilannya, Dia memberitakan murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara, sampai akhir zaman nanti akan banyak perdebatan mengenai siapakah Yesus itu sebenarnya. Kita tidak perlu keberatan, kita tidak perlu merasa terganggu dengan apapun yang dikatakan oleh orang lain tentang Yesus kita. Satu hal yang perlu kita lakukan, tetaplah semangat untuk memberitakan Injil. Dan satu teladan yang sangat berharga yang bisa kita lihat melalui sejarah perjalanan gereja di tengah-tengah dunia ini. Pada abad-abad awal, ketika gereja berdiri di dunia ini, orang Kristen tidak terlalu banyak berbicara tentang Injil, tidak terlalu banyak berbicara tentang Yesus. Tapi hidup mereka, perilaku mereka, tindakan mereka memperkenalkan kepada dunia siapakah Yesus yang menjadi dasar daripada apa yang mereka imani di dunia ini. Dan keistimewaan daripada cara hidup dan perilaku orang Kristen itulah yang pada akhirnya membuat orang lain penasaran, dan pada akhirnya mereka mencari siapakah Yesus itu, dan mereka kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Amin.